Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat, Kamis 13 Maret. Usai ditangkap dan menjalani serangkaian pemeriksaan, motif pelaku bernama Febri pun terungkap. Pelaku tega melakukan tindakan kejinya itu karena rasa sakit hati dimaki saat melakukan tipu daya penggandaan uang. Serta memiliki utang terhadap korban TSL sebesar 90 juta rupiah pada tahun 2021. Namun utangnya tak kunjung dibayar dan pelaku justru menawarkan kenalannya yang dukun untuk menggandakan uang dan mencarikan anaknya jodoh. Hingga akhirnya 1 Maret 2025 ada kesepakatan antara pelaku dan korban untuk melakukan ritual penggandaan uang dan cari jodoh. Saat itu korban ES sudah bersiap di kamar mandi untuk jalani ritual sementara sang ibu TSL berada di kamarnya untuk penggandaan uang. Ketika rencana dijalankan, korban TSL marah dan memaki pelaku karena ritual penggandaan uang gagal. Merasa tersinggung, pelaku kemudian mengambil sebatang besi dan memukul korban sebanyak 2 kali. Untuk menutupi peristiwa tersebut, pelaku yang melihat ada penutup tauran air di dalam rumah membawa kedua korban dan memasukkannya ke dalam penampung air. Setelah memasukkan jasad ibu dan anak ke toren, pelaku juga mengambil uang sebesar 50 juta rupiah yang sebelumnya dijanjikan untuk digandakan. Dan pembunuhan disertai tindak pidana lain dan atau pembunuhan sebagai untuk tempat kejadian perkaranya. Awalnya tersangka mengenal korban pertama sebagai tetangga dan sudah rutin meminjam uang sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berjanji pelunasannya secara dicicil. Namun sampai waktu kejadian hutang itu belum bisa dilunasi. Kemudian korban juga percaya kepada tersangka, kepada pelaku, bahwa pelaku ini memiliki kemampuan yang lebih, jadi bisa memberi nasihat spiritual untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian juga mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang. Juga mengaku kenal seseorang dukun pencari jodoh bernama Kakang, yang tidak lain adalah tadi yang sudah disebutkan sebagai nama alias. Jadi itu hanya mengaku-ngaku memiliki teman saja. Kemudian di awal bulan Februari, korban pertama menunjukkan sejumlah uang kepada tersangka yang rencananya diminta untuk digandakan. Untuk selanjutnya, tersangka menggunakan nomor handphone lain, menggunakan nomor telepon yang lain, mengaku sebagai Kris Martoyo atau dukun pengganda uang, dan juga menggunakan nomor lain sebagai Kakang, ini sebagai dukun pencari jodoh yang digunakan untuk mencarikan jodoh
kakak korban, jadi kakak pelapor korban kedua. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2025 itu sudah ada kesepakatan atau berjanji untuk melakukan ritual oleh dukun tadi mencari jodoh dan melakukan juga penggandaan uang. Pada saat tanggal 1 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, pelaku ini datang ke rumah korban dengan membawa berbagai peralatan untuk ritual kedua kegiatan tersebut. Kemudian pada saat kejadian sudah ada persiapan untuk korban kedua melakukan ritual. Jadi sudah berada di kamar mandi menggunakan sarung dan yang sudah kami sebutkan, menunggu di sana. Kemudian untuk korban pertama berada di ruang dalam rumahnya untuk bersiap juga ritual penggandaan uang. Setelah komunikasinya melalui telepon, komunikasi melalui telepon dan sudah dijanjikan uang akan digandakan. Tetapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar, dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit, pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia. Korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi. Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup toren tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam toren. Korban dipindahkan, diseret dari kamar dan diseret dari kamar mandi secara bergantian, kemudian dimasukkan ke dalam toren. Setelah kedua korban dimasukkan ke dalam toren,
pelaku berusaha untuk membersihkan sisa-sisa darah. Kemudian punya ide juga mematikan sebagian lampu rumah supaya terlihat sedang ada masalah kelistrikan. Sebelum pelapor pulang ke rumah, pelaku sempat menggunakan handphone milik korban pertama menghubungi pelapor atas nama Roni. Di rumah menyampaikan bahwa di rumah sedang ada tukang listrik karena di rumah sedang ada gangguan listrik, lampunya mati. Jadi kondisi rumah lampunya dimatikan. Kemudian sekitar pukul 17.48 waktu Indonesia Barat, pelapor atas nama Roni kembali ke rumah. Pada saat itu bertemu dengan pelaku namun tidak mengenali karena kondisinya saat itu rumahnya gelap dan pelaku menggunakan masker. Pada saat ditanya menyampaikan pelapor menanyakan ibu saya kemana, kemudian pelaku menjawab 5 menit yang lalu ibu bersama kakak keluar rumah. Setelah itu pelapor bernama Roni bersih-bersih badan dan pukul 18.56 keluar rumah kembali menggunakan sepeda motor dan pelaku masih berada di dalam rumah. Setelah pelapor meninggalkan rumah, pelaku mencari uang yang tadi disebutkan korban pertama untuk digandakan dan ditemukan uangnya dan diambillah sejumlah 50 juta rupiah. Kemudian untuk pelaku meninggalkan rumah, mengunci semua, menutup pintu-pintunya dan menutup gerbang. Menutup gerbang atau pagar dengan kunci gembok yang tergantung dari dalam. Setelah itu pelaku menuju Tanggul Kalijodo di malam harinya untuk membuang pipa besi yang digunakan tadi untuk melumpuhkan dan untuk membunuh korban-korban. Pada tanggal 2 Maret sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku pulang kampung menggunakan sepeda motor, kemudian di daerah Cirebon membuang handphone Infinix milik korban pertama, dan kemudian kembali ke kampungnya di Banyumas. Untuk pelaku berhasil diamankan di Banyumas pada tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Untuk pasal yang akan dipersangkakan, pasal 340 KUH pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana. Pasal 339 KUH pidana, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului. Suatu perbuatan tidak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Yang ketiga, pasal 338 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Dari pasal-pasal tersebut untuk ancamannya yang pasal 340 ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Untuk yang pasal 339 pidana seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. Pasal 338 KUH pidana ancaman 15 tahun penjara. Ya, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan untuk pengungkapan perkara ditemukannya 2 mayat ibu dan anak di dalam toren penampungan air.
Pelaku dijerat pasal 338, 339, dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup 20 tahun penjara atau hukuman mati.